maka Jokowi sudah pantas kita sebut sebagai bebek lumpuh. Jokowi sudah pantas kita sebut sebagai the king of lip service. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk. Kita sebagai mahasiswa itu adalah the center of government and society. Jadi kita harus mendukung keduanya. Jadi di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program yang tidak mendukung masyarakat, tentu kita harus bersuara agar program itu dapat diperbaiki dan diberikan solusi. Kinerja Pak Jokowi sekarang itu kita melihat pembangunan era Jokowi bukan lagi Jawa sentris tetapi sudah Indonesia sentris. Seperti melihat NTT sendiri, KIP kuliah itu bagi seperti saya yang anak miskin ini bisa mendapatkan KIP dan bisa berkuliah sampai sekarang. Kemudian untuk pembangunan bendungan di NTT sekarang ada 7 bendungan dibangun untuk menjawab pernyataan datang bahwa sumber air sudah dekat di NTT itu. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait poster mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Bapak? Iya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Kenapa dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang harus ngomong apa adanya. Data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Dan panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali, yaitu padi. Dan kita ingin mengelola agar 1 tahun bisa 2 kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai. Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sudah selesai 2018. Bendungan Roteklot di Kabupaten Belu juga sudah selesai di 2019. Sekarang kita patut bersyukur bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Sama halnya dengan kisah para petani di kampung halaman kami, Nusa Tenggara Timur, yang terkenal dengan daerah kekeringan. Dulu zaman nenek moyang kami bisa dikatakan kurang beruntung.
karena dulu kami mengandalkan air hujan untuk bertani. Di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Tapi beda dengan sekarang. Petani sekarang bisa menanam terlebih cepat dan mudah mendapatkan air. Sekarang, masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat senang dengan terbangunnya bendungan. Yang paling dominan di sini adalah soal rumah dan listrik. Dengan adanya dana desa, tahun ini mereka usul, tahun ini pun kita akomodir. Listrik itu sampai dengan saat ini, sampai di tahun 2017, dengan adanya dana desa baru bisa terbangun. Dari dana desa itu bisa membantu mereka. Tenunnya sesudah ada listrik, mereka menenun di malam hari, itu terbantu. Yang sekarang dirasakan itu adalah anak sekolah itu bisa belajar dengan nyaman. Kemudian dulunya tidak punya televisi, kemudian bisa ngecas HP. Dulu ngecas HP dan sebagainya bisa sampai kantor desa, tapi sekarang enggak. Bayangkan sejak Indonesia merdeka sejak 73 tahun lalu, sampai dengan sekarang mereka baru mendapat penerangan. Rumah yang dulu itu tidak berlantai, ketika hujan turun, bocor, sehingga kita perbaiki. Dana yang ada, satu rumah itu hanya sebanyak 7,5 juta. Jadi ketika kita pemerintah desa memberikan bahannya, mereka bekerja sendiri, uangnya untuk mereka sendiri. Ternak itu biasanya melintas ke Timur Leste. Yang menjadi konflik itu adalah ketika ternak kita masuk kebunnya sebelah. Pemerintah dengan masyarakat bahu-membahu memikirkan bagaimana untuk membangun suatu wadah. Nah ini sekarang kita bangun embung. Sampai dengan saat ini, syukurlah bahwa ternak-ternak itu sudah jarang ke Timor Leste. Karena ketersediaan air minum buat mereka sudah ada di Indonesia. Kedepan kita fokus kepada pariwisatanya. PLBN di Desa Silawan Motain ini merupakan aktivitas paling ramai, jadi kita upayakan untuk fokus kepada pariwisata dan juga bisa memberikan pendapatan asli desa.